sampai 38 tahun Anda hidup sekarang ini, berapa manfaat sudah ditampilkan dalam kehidupan? Bagaimana kalau diwafatkan sekarang? Sudah sukses belum dalam aktivitas pekerjaan? Apa yang bisa dibawa untuk kontribusi dalam kehidupan? Ke keluarga apa? Ya, ke ibu apa? Ke ayah apa? Ke anak apa? Ke bangsa apa? Ke negeri apa? Ya, apa kemakmuran yang bisa ditampilkan? Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu sesungguhnya pengingat yang Allah titipkan kepada lawan bicara Anda untuk mengingatkan kalau diwafatkan sampai detik ini, apa hasil yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai informasi, sebelum tercipta Adam alaihissalam, sudah ada dua makhluk lebih dulu tercipta, yaitu malaikat dan jin. Malaikat dicipta dari cahaya dan bawaannya, unsurnya dihiasi seluruhnya dengan sifat takwa. Takwa adalah akumulasi dari semua sifat kebaikan. Karena itu melekat semua potensi sifat baik pada malaikat dan tidak ada melekat sifat salahnya. Jadi satu-satunya makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah kenal salah itu malaikat. Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tipikal malaikat itu dia tidak kenal salah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Yang menurunkan wahyu, wahyu saja. Yang mencabut nyawa, nyawa saja. Tak pernah berganti tugas, tak pernah bermaksiat. Maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak ya? Dan kalaupun ada hamba yang sangat menyebalkan untuk dicabut nyawa, malaikat maut tetap tidak pernah berganti dengan Mikail misalnya. Semua tupoksinya sama. Makhluk yang kedua adalah jin. Jin dicipta setelah malaikat, sebelum manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan golongan jin itu diciptakan oleh Allah sebelum manusia. Pasca malaikat, sebelum manusia, min naris samum, dari bahannya api yang menyala-nyala. Dan nanti dari turunan jin ini melahirkan iblis di antaranya. Iblis itu asalnya dari jin yang sangat taat sekali, yang dia diberikan kesempatan tinggal di alam bagian tertentu di langit, tapi bukan bagian yang paling tinggi. Tapi pengabdiannya kepada Allah begitu tinggi, taat sekali. Sehingga di alam malaikat pun dia viral. Dikenal dengan nama Azazil, dari kata Azza yang diagungkan, Il karena selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayang nanti karena satu kejadian, ya dia tertutup semua kebaikannya karena ada rasa sombong dalam dirinya. Sombong itulah yang menutup sebuah kebaikan itu, sehingga semua yang baik-baik yang tadinya disanjung malaikat tertutup karena kesombongannya ini. Dari sinilah kemudian Allah mengharamkan sifat sombong pada semua hamba dan mengatakannya sebagai bagian dari jubah kebesarannya. Kisah itu ditemukan di antaranya di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 11 sampai dengan 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartu qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Maka iblis menjawab, ya Allah, karena aku lebih hebat dibandingkan dengan dia, makhluk ketiga, maka tidak level yang lebih tinggi, mesti sujud kepada, hormat kepada yang rendah. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Tahu dari mana kemudian, Bapak Ibu sekalian, dia menjadi iblis? Iblis dari kata balasa, lawannya labisa. Labisa itu pakaian luar, pakaian baik yang menutupi yang buruk. Ya, nanti wujudnya disebut dengan libas. Walibasut taqwa dzalika khair. Quran surah ke-7 ayat 27 misalnya. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Jadi kalau ada yang kurang baik terlihat, kita ingin tutup dengan yang baik, maka penutupnya disebut dengan libas namanya. Ada sesuatu yang terbuka, kalau terbuka nggak enak kelihatannya. Yang terbuka nggak enak itu aurat namanya. Karena itu aurat ditutup, karena tak enak bila kelihatan. Nah, penutupnya disebut libas namanya. Sebaliknya, kalau ada yang baik tapi ditutup oleh yang buruk, maka dari kata balasa, makhluknya, objeknya disebut dengan iblis. Maka jin ini karena sombong berubah menjadi iblis, disebut oleh Quran di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat ke-50, paling kanan di pertengahan di mushaf. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, semua hormat malaikat, ya, dan kalangan jin kecuali satu saja, yaitu
iblis yang tertutup oleh kesombongan. Tadinya kana minal jinni, dia termasuk kalangan jin yang taat, fafasaka. Fasik itu lawan dari taat. Maka dia menyimpang dan hilang ketaatannya di sisi Allah. Nah, dalam situasi itu saya ingin masuk kepada makhluk yang ketiga. Kenapa dia kemudian jadi sombong? Karena tak mau hormat pada makhluk yang ketiga ini. Siapa makhluk ketiga ini? Itulah yang dicipta setelah jin, diungkap di Quran surah ke-15 ayat ke-28, dan di sini kita akan memulai. Quran surah 15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Dan idh itu berarti ingat, pahami, renungkan. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, kita menemukan kata itu bukan sekedar minta diingat. Tapi minta dipahami, minta dipelajari, minta direnungkan peristiwa itu, sehingga menjadi ibrah untuk kita semua. Pelajaran yang menginspirasi, kalau baik, teruskan, kalau buruk, hindari. Karena kemungkinan itu terjadi di masa yang akan datang. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan pelajari, renungkan, pahami ketika Rabbmu memerintahkan, berfirman pada malaikat, menyampaikan, ini sungguh aku menegaskan, khaliq, akan mencipta. Nah, hanya dalam Al-Quran, satu-satunya kitab di muka bumi, yang Rabbnya, Tuhannya langsung mendeklar, saya pencipta. Bahkan kalau Anda compare dengan kitab suci atau kitab yang dianggap suci dimanapun, hanya akan di Al-Quran Anda temukan, saya Allah, sembah saya. Cuma di Al-Quran. Ya, dan biasanya yang mendeklar seperti itu, yang pede punya sifat itu. Anda kalau pede memiliki sesuatu, Anda akan katakan, saya punya ini. Kalau tidak, tak mungkin Anda ungkapkan. Allah dengan pede menyampaikan, karena Allah punya sifat itu. Saya Tuhan, sembah saya. Saya Allah Khalik. Nah, saya akan mencipta makhluk baru, kata Allah, basyara, yang bahannya bukan dari cahaya, bukan dari api, tapi basyar. Basyar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Ya, basyar. Makhluk yang bahannya nanti min salsali min hama'in masnun, dari bahan tanah yang tembikar seperti lumpur yang dipadatkan, dan sehingga dibentuk menjadi sosok yang baru. Tapi di situ nanti disebut dengan basyar sebagai gambaran gabungan dari takwa dan nafsu. Nama lain nafsu itu fujur namanya. Jadi ada jiwa baiknya takwa, lawannya nafsu. Takwa nanti yang terkait nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsunya yang lawan takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan sedikit. Nah, jadi yang dicipta oleh Allah ini makhluk yang punya sifat-sifat malaikat dengan sifat kebaikan, takwa, tapi juga punya dorongan nafsu lawan dari takwanya, yang melekat pada sifat hewani. Ya. Jadi kalau malaikat tidak kenal salah, iblis tidak kenal benar, kalau manusia, dia di tengah-tengahnya. Dia ada potensi benar, takwa, sifat malaikat, tapi saat yang bersamaan ada potensi hewan, nafsu, yang juga tidak kenal kebaikan. Ya, tidak kenal baik, yang maksud di sini bukan dalam konteks maksiat. Ini yang kelak kemudian dimanfaatkan oleh setan. Jadi dia ada di tengah-tengah. Malaikat, kalau dia soleh, tidak usah dipuji. Karena memang bawaannya pasti soleh. Tidak ada kerjaan memuji malaikat. Hebatnya malaikat Jibril memang hebat. Karena memang jadi baik itu tidak ada dorongan bagi malaikat untuk berjuang. Gak ada perjuangannya. Pasti baik. Tapi manusia basyar ini untuk menjadi baik, mengoptimalkan takwanya, dia harus berjuang dulu mengendalikan nafsunya. Disinilah Allah ingin tunjukkan ada tugas khusus, yang tugas ini tidak akan bisa diemban oleh malaikat, tak akan mampu diemban oleh jin, tapi hanya akan mampu diemban oleh makhluk yang ketiga. Namanya basyar. Dia harus punya nafsu untuk mendorong tugas dia maksimal saat dikerjakan, dan ini akan mensupport kepada takwa, sehingga tugas yang akan ditunaikan bisa berjalan sempurna. Apa tugasnya? Saya cepat sekali. Pindah ke Quran, surah kedua, di ayat yang ke-30. Wa idh qala rabbuka, dengan kalimat yang sama, lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik yang tadi khaliqun basyara, makhluknya, saya mencipta basyar. Yang ini fungsinya. Kenapa Allah menciptakan basyar ini? Kata Allah, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya akan berikan misi baru kepada basyar ini untuk menjadi khalifah. Di mana? Fil ardi, al-ard. Pelan-pelan. Ardun
Itu asalnya tempat yang dipijak. Terus ya, saya ulang, tempat yang dipijak. Jadi kalau kita bertempat sekarang di bumi, nggak mungkin kita pijak bumi semua. Ya, pasti ada yang berpijak di Amerika, ada yang berpijak di Indonesia, ya? Ada yang dipijak di Malaysia dan sebagainya. Nah, di tempat mana kita ditempatkan oleh Allah di bagian bumi itu, disitulah kita berfungsi sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu punya 3 makna. Yang pertama, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi dimanapun Anda berpijak, selalu tampilkan manfaat dalam kehidupan. Bagian dari tubuh kita, kalau memandang yang bermanfaat. Jangan sampai selama hidup memandang yang tak bermanfaat. Kalau bertutur, berbicara yang bermanfaat. Jangan sampai keluar di lisan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau mendengar yang bermanfaat. Sampai dengan ujung kaki. Nah, dengan itulah, dengan sifat itu kita dimuliakan. Ya, Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan Bani Adam, anak cucu Adam, dari semua makhluk. Baik dari malaikat, baik dari jin, baik dari hewan. Ya, dimuliakan dengan apa? Dengan dasar penciptaannya ini. Jadi Allah sudah menugaskan manusia, dengan tugas ini dia menjadi mulia, dan Allah jaga dari ujung kepala sampai ujung kaki, dengan sifat yang diberi nama dengan khalifah. Karena itu, kalau Bapak Ibu cek dalam Al-Quran, temukan semua unsur fungsi tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak pernah disebutkan kecuali semua baik. Sila bandingkan dengan kitab-kitab lain yang berbicara tentang fungsi tubuh manusia. Cuma Al-Quran yang paling lengkap. Ya, kita ambil misalnya mata. Apa fungsi mata? Bukan. Jangan salah, bukan melihat. Hah? Bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing melihat. Ayam melihat. Elang melihat. Dan mata elang lebih tajam dibandingkan dengan mata kita. Elang di udara, anak ayam terlihat. Kita terbang di udara, anak sendiri tak nampak ya. Tapi ingat, mata elang tidak dihisap, mata kita dihisap. Fungsi mata itu bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Tak pakai O, ya, melihat yang baik-baik. Ya. Contoh, surah Cahaya, surah 24. Quran, surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada orang-orang yang yakin dengan ketentuan Allah. Yaghuddu min absarihim, matanya hanya boleh digunakan melihat yang baik saja. Ketika yang dilihat itu tampak tak baik, palingkan. Memalingkan pandangan dari yang tak baik disebut dengan ghaddul basar namanya. Jadi ghaddul basar itu bukan tak boleh lihat. Lihat ketika yang dilihat ada nampak tak baik, palingkan. Untuk perempuan sama, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan viralkan, sampaikan pada perempuan-perempuan yang yakin dengan ketentuan Allah dan dia akan berpulang. Lihat yang baik, dilihat tak baik, palingkan. Lisan turun dari mata turun ke lisan misalnya. Jaga, katakan yang baik. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Sepanjang dia manusia yakin akan pulang kepada Allah, jaga lisan. Cukup katakan yang baik, tak mampu diam. Maka diharamkan bagi lisan bertutur yang tidak baik. Haram itu seakar dengan kata hormat. Hormat itu dari bahasa Arab. Hormat dari bahasa Arab. Hormat, haram, hormat. Hormat terjaga kemuliaan, wibawa kehormatan. Hukum haram diturunkan bukan untuk menyulitkan manusia, tapi menjaga kehormatan manusia supaya tetap mulia di hadapan Allah. Artinya apa? Allah menginginkan kita mulia. Kalau ditempuh hukum haram itu, kemuliaannya turun di hadapan Allah. Bisa lisan, fungsi lisan ini hanya boleh bertutur yang baik. Ketika ada di antara manusia bercakap yang tak baik, dia sedang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Ketika ada orang berkata yang tidak baik, statusnya pasti akan rendah bahkan di hadapan manusia. Contoh, Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai setiap insan yang merasa beriman, jangan saling mencela. Ya, Anda mencela saya sekarang, bisa langsung celak fulan. Itu ketika mencela, pasti orang lain akan merendahkan Anda. Nah, Allah tidak ingin Anda dianggap rendah karena Anda dicipta dalam keadaan mulia. Karena itu, turun ayat-ayat menjaga diri kita untuk menempatkan kita tetap dalam kemuliaan. Sampai ujung kaki. Ketika sampai ke ujung kaki, sempurna bisa kita jaga, maka berubah nama kita menjadi hamba Allah yang terkasih. Bukan sekedar manusia yang baik, tapi hamba Allah yang terkasih. Turunlah disebutkan di Quran, surah ke-25 Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang terkasih itu, dia jaga ujung kepala sampai ujung kaki. Kadang-kadang maaf ya Bu, Pak, itu berlangsung bersamaan. Misal, Anda lihat handphone, YouTube, pengen lihat, oh ini tausiah bagus nih. Begitu Anda mau cek, ternyata ada iklan, tak bagus. Itu semakin tinggi tingkat khalifah yang kita miliki, keimanan kita pada Allah, itu baru nampak gini sudah Anda palingkan. Dan automatically biasanya lisan ikut, astagfirullah. Dan tak ada yang terlambat.
Ya, tak ada yang terlambat. Misal lisan dulu tapi mata nggak berpaling. Astagfirullah. Haram ini, astagfirullah. Sama semua. Satu. Nama, lanjutkan. Yang kedua, khalifah itu juga berarti sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi, selain kita beraktivitas menampilkan yang bermanfaat, apapun yang kita kerjakan, raih sampai sukses. Ya, raih sampai sukses. Jadi Anda mau, sekarang apa yang dilakukan? Anda bisnis, bekerja. Jangan tanggung, kerjakan yang optimal, kerjakan yang baik, dan raih kesuksesan di tempat yang tertinggi. Kalau Anda di karir, diplomat kah, di birokrat kah, cari sampai yang tertinggi. Kalau Anda mahasiswa belajar serius, sampai mendapatkan tingkat yang tertinggi. Jadi Quran mendorong kita aktif dimanapun jadi yang terbaik. Nah, nanti yang terakhir adalah mendorong pada kemakmuran. Jadi setelah bermanfaat, sukses, kesuksesan itu dibawa untuk memakmurkan tempat yang dia pijak. Ini yang dimaksud Quran, surah ke-9 At-Taubah ayat 122. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Kalau Anda sudah sukses, sudah bagus, pulang, bawa kesuksesan ke keluarga, dan tanamkan itu semua, tebarkan di tempat yang Anda pijak. Misal, Anda dari Indonesia, berangkat, belajar, optimal, maksimal, sukses, pulang, bangun negeri Anda. Di kampung mana di Indonesia? Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, bangun. Sekalipun belum bisa pulang dari sini, berikan inspirasi. Kirimkan orang-orang tertentu, bawa lagi, didik sini, dan pulang. Dari Malaysia misalnya, sukses di sini, berikan inspirasi untuk pulang. Kalau belum sempat pulang, berikan kontribusi untuk membangun negerinya. Itulah khalifah fil ard. Makanya Quran tak mungkin bertentangan dengan nilai-nilai kenegaraan. Nah, hanya pelan-pelan, sebelum saya lompat sedikit, semua sifat khalifah fil ard itu disebut dengan satu nama saja yang melekat pada perjalanan hidup kita. Namanya disebut dengan umur. Apa namanya? Umur. Pernah ada orang tanya begini, berapa umur Anda? Pernah ada? Apa artinya umur? Bukan. Bukan, tak usah maksa. Umur asalnya bukan usia. Usia itu batas hidup. Batas hidup kita dalam Al-Quran bukan disebut umur, disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia, bahkan umat pada umumnya, semua manusia yang berkehidupan di bumi, diberikan batas kehidupan. Dan itu nanti dirahasiakan oleh Allah supaya kita sungguh-sungguh. Kalau diberitahu nanti Anda akan meninggal misalnya jam 4 tepat, gak akan ada di sini Anda. Di musola, astagfirullah. Makan tak hobi, tak mau lagi, tak ada selera, gitu kan? Karena mau meninggal. Okay? Ya, karena itu dirahasiakan supaya kita semangat. Nah, cara kita mengisi hidup sampai tiba ajal itu, itulah yang disebut dengan umur. Jadi kalau ditanya Ustaz Adi, umurnya berapa? Oh, umur saya 38 tahun sampai dengan saat ini. Maksudnya apa? Dari 38 tahun itu, apa makna umur? 3 tadi yang dibawa oleh khalifah. Manfaat, sukses, berkah, makmur. Sampai 38 tahun Anda hidup sekarang ini, berapa manfaat sudah ditampilkan dalam kehidupan? Bagaimana kalau diwafatkan sekarang? Sudah sukses belum dalam aktivitas pekerjaan? Apa yang bisa dibawa untuk kontribusi dalam kehidupan? Ke keluarga apa? Ya, ke ibu apa? Ke ayah apa? Ke anak apa? Ke bangsa apa? Ke negeri apa? Ya, apa kemakmuran yang bisa ditampilkan? Jadi kalau ditanya berapa umur Anda, itu sesungguhnya pengingat yang Allah titipkan kepada lawan bicara Anda untuk mengingatkan kalau diwafatkan sampai detik ini, apa hasil yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendorong kehidupan kita sukses mengoptimalkan misi khalifah ini, maka Allah memberikan bekal yang paling pokok kepada setiap anak cucu Adam. Dan bekal inilah yang menjadikan manusia terhormat, bahkan melebihi derajat malaikat. Bila mampu dioptimalkan, maka Allah perintahkan malaikat pun sujud hormat kepada setiap manusia. Maka pindah ke Quran, surah kedua, ayat 31. Disinilah kita akan memulai pada mukaddimah yang kedua. Tadi baru mukaddimah pertama ya. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Fokus. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Pertama Allah beri nama makhluk yang dicipta pertama itu, ya, setelah malaikat, kemudian jin yang kelak sebagian jadi iblis. Setelah itu diciptakan bashar. Nama pertama bashar yang diciptakan namanya Adam. Siapa namanya? Adam. Wa 'allama Adam. Dan sebelum Adam ditugaskan
ke al-ard ini, yang sering kita artikan ke bumi ini untuk menjadi khalifah, pelan-pelan, diajarkan oleh Allah, diberikan bekal dulu, bekal yang mensupport dan mendukung misi kekhalifahannya. Apa itu? Wa'allama, mengajarkan ilmu. Fokus. Apa bentuk yang diajarkan? Al-asma kullaha. Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang asma, tapi intinya saling melengkapi. Ada yang menafsirkan asma ini, yang pertama, tafsiran tekstual, literal langsung. Semua nama yang ada di bumi dan di langit. Ya, ini nanti terkait dengan memori. Di awal jumpa pernah ada yang bertanya, termasuk kepada kami, bagaimana dengan kapasitas ingatan atau memori seseorang. Allah menyampaikan, Allah mengajarkan kepada Adam semua nama yang ada di semesta. Saya mau tanya pada Bapak Ibu nih, di ruangan ini kira-kira ada berapa jenis nama nih? Hitung nih, meja, lampu, atap, ini ada berapa? Ini baru satu ruangan ini. Coba bayangkan, selangit dan bumi ada nama, diajarkan kepada Adam alaihissalam. Yang ingin saya sampaikan, berapa kapasitas memori Adam itu untuk menangkap itu semua? Satu. Ada yang menafsirkan, semua jenis ilmu yang dibutuhkan untuk membawa misi khalifah di bumi. Jadi artinya, nanti bertugas apapun di bumi, apa yang dikerjakan? Ada tugas pertanian, ada ilmunya. Ada perkebunan, bisa dikerjakan. Ada arsitektur, bisa dilakukan. Bahasa, bisa ditanamkan. Seperti tafsirnya Imam Al-Baghawi dalam tafsir Al-Khazin. Diberikan semua bekal untuk menjalani kehidupan di bumi. Nah, saya tanya sebentar begini. Kalau Adam itu nabi atau bukan? Pelan-pelan, pelan-pelan. Dipikir dulu. Adam nabi atau bukan? Tapi Rasul atau bukan? Bukan. Baiknya, tahu dari mana? Nah, apa bedanya kalau nabi diberikan tugas, tapi untuk pribadi dan yang terdekatnya? Kalau Rasul diberikan tugas risalah untuk umat yang banyak. Adam, nabi bukan Rasul. Kenapa nabi bukan Rasul? Karena Adam saat diturunkan, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Maka dipilih Adam membawa risalah pertama untuk pribadi dan awal keturunannya. Di mana ditemukan ayatnya? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adam. Allah memilih Adam sebagai manusia pertama yang ditugaskan sebagai khalifah. Dipilih, dilekatkan sifat kenabian. Maka kita turunkan Adam. Sini. Adam. Nabi bukan? Nabi. Manusia bukan? Baik, manusia. Alhamdulillah. Sekarang kita di sini. Baik, kita anak cucu Adam. Kita disebut dengan Bani Adam. Tidak ada satupun manusia hidup di bumi kecuali kalau diurut keturunannya akan nyambung ke Adam alaihissalam. Siapapun dia. Ya, bapak, ibu, kita semua keturunan Nabi nih. Nabi Adam. Jelas ya? Semua ke Nabi Adam. Satu-satunya makhluk di muka bumi, manusia paling utama, paling istimewa, yang hidup di akhir-akhir masa. Sebagai pembuka akhir zaman, hidup beliau, Masya Allah, ayahnya meninggal, tapi nasabnya masih nyambung ke Nabi Adam dengan jelas. Itu hanya Nabi Muhammad SAW. Untuk menegaskan kerasulannya, keistimewaannya, dijadikan oleh Allah istimewa sejak lahirnya. Jadi nggak ada alasan orang nyual. Nasabnya mulia, orangnya mulia, sifatnya mulia, karakternya mulia. Hanya Nabi Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Barwah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Adi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nyambung ya? Nah, coba kita ulangi sama-sama. Hanya ke atas. Jadi semua kita yang hidup pasti tersambung ke Nabi Adam. Karena itu kita disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini kita. Bani Adam. Apa kaitan dengan ilmu tadi? Fokus. Kita cek dulu. Adam, Nabi, Adam, manusia. Kita manusia bukan? Berarti sama dengan Adam di sisi ini. Kita Nabi bukan? Coba timbang dulu. Nabi bukan? Kan ya? Ingat, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi tolong catat ini, kalimat Nabinya begini. La nabiyya ba'di. Tidak akan ada Nabi setelah saya. Kalimat itu maknanya dua. Maknanya dua.
Maksud Nabi, akan ada klaim kenabian setelah saya. Kalau ada yang mengaku Nabi, tetap katakan tolak. Lah. Tidak. Jelas? Jadi kalau ada orang mengaku Nabi kekinian, jangan aneh. Artinya itu pembuktian terbaik dari hadis Nabi SAW. Cuman kadang yang heran tuh begini, setiap ada yang ngaku, ada umatnya. Ada pengikutnya. Saya waktu dengan MUI terlibat menyelesaikan masalah, salah satunya, ada mantan pelatih bulu tangkis IM ngaku Nabi. Ditanya, kenapa Anda ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Nah bayangkan, orang ke Bogor dapat talas dia wahyu deh. Terus di Bandung, tukang cukur ngaku Nabi. Tapi ada pengikutnya. Ya, tingkat paling tinggi LE di Jakarta, ngaku malaikat. Itu paling tinggi tuh. Ya, pernah minta izin pada gubernur yang terdahulu untuk menurunkan, menyambut malaikat Jibril turun di Monas. Alhamdulillah, ditangkap polisi, kemudian hukum 2 tahun untuk diberikan pembinaan. Polisi kita luar biasa, jangan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Kita bukan Nabi, tapi manusia. Perhatikan rumusannya. Adam, Nabi, Adam, manusia. Bakal menjadi khalifah bisa maksimal kalau ada pengetahuan di bawah dan menjalankan misi ini dengan baik. Karena Adam Nabi bukan manusia biasa, maka bekal ilmunya memiliki fitrah kenabian. Maka diajarkan langsung oleh Allah. Allah yang mengajarkan. Makanya Nabi, kita nggak temukan ada Nabi pernah sekolah. Kita nggak temukan ada Nabi punya guru. Karena yang mengajarkan langsung Allah. Semua dibekali. Dan kalimat Qur'annya selalu allama yu'allimu. Sampai ke terakhir Nabi Muhammad SAW, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-151. Ya, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allim. Selalu yu'allim karena beliau asalnya diajarkan. Di semua nabi rasul tidak ditanamkan potensi, tapi diajarkan langsung oleh Allah. Begini mengatasi umat, begini caranya, begini kalimatnya, begini bahasanya. Kita manusia bukan nabi. Karena kita bukan nabi, semua perangkat ilmu tadi ditanamkan oleh Allah berupa potensi dalam diri kita. Di sini yang ingin saya tekankan adalah setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi yang sangat pintar. Gak ada manusia bodoh. Cuma di lagu. Gak ada manusia bodoh. Di bapak, ibu, ya, maaf, ini diri kita ini makhluk yang unik. Semua potensi ilmu ada di sini. Anda mau jadi apapun, itu bisa terwujud. Ahli fisika, kimia, matematika, biologi, saat bersamaan jadi ahli tafsir, saat bersamaan jadi ahli hadis, itu bisa. Sepanjang mau mengeksplor apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita bisa keluarkan, optimalkan itu semua, maka manusia ini menjadi sosok yang unik karena bisa menjadi apapun yang bisa dia raih. Makanya dulu, ibu pernah dengar menantu Nabi namanya Ali bin Abi Thalib. Ya, itu bukan hanya ahli Quran, pakar bahasa, pakar hadis, saat yang bersamaan beliau pun ahli matematika. Ada tafsir namanya Al-Jawahir. Di jilid terakhir ada matematika Qurannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu pandai, jenius matematika. Satu kali ada satu orang suami istri, suaminya mengadu, minta istri dihukum rajam. Dia katakan, ya Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, hukum rajam istri saya nih. Kenapa katanya? Dia selingkuh. Istrinya ditanya, betul kamu selingkuh? Tidak ya Amirul Mukminin. Suaminya mengatakan, betul, kamu 6 bulan sudah melahirkan. Masa 6 bulan lahiran, kita kan baru nikah katanya, terus kamu 6 bulan nih baru mengandung, sudah lahiran. Ini nggak normal. Ditanya sama Ali radhiyallahu taala anhu, apakah benar kamu selingkuh? Tidak ya Amirul Mukminin. Apakah Anda ada saksi? Saya tidak temukan ya Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib, perempuan ini benar, dia jujur, dia tidak selingkuh. Apa kata suaminya? Bagaimana bisa terjadi? Kata Ali bin Abi Thalib, enteng saja. Apakah engkau tidak membaca firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-46 ayat ke-15, Al-Ahqaf ayat 15. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan. Okay? Sampai ke kalimat antara wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Mengandung dan menyusui sampai dengan menyapih 30 bulan. Jadi perempuan mengandung sampai menyusui, menyapi, antara mengandung dan menyusui, menyapi itu dihitung 30 bulan. Lalu engkau baca firman Allah di Quran surah ke-31 Luqman di ayat yang ke-14. Wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kata Ali bin Abi Thalib di surah Luqman ayat 14, menyusui sampai menyapih itu 2 tahun. Di surat Al-Ahqaf, mengandung, menyusui, menyapih itu 30 bulan. Bukankah 2 tahun itu 24 bulan? Jadi kalau 30 kurangi 24 itu 6 bulan. Kata Ali, itulah namanya kelahiran prematur. Ali bin Abi Thalib. Jadi semua orang dulu itu, makanya kita kenal Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Avicenna, Averroes, Ibnu Jabar,
ya Ibnu Firnas, Jabir bin Hayyan, itu semua basicnya berasal dari basic-basic yang dipraktekkan dari keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan lihat. Nah, mereka tidak ahli di satu bidang saja. Averroes Ibnu Rushd itu dokter bedah, pemikir ahli filsafat. Tapi tahukah Anda, beliau juga menuliskan kitab perbandingan agama, nama kitabnya Bidayatul Mujtahid. Sekarang dikaji di hampir semua dasar-dasar universitas. Membandingkan ini pendapat ini pendapat ini pendapat ini. Dokter bedah ngarang kitab fikih. Tuh. Dan banyak sekali. Ada yang ahli musik bersamaan hafal Quran. Ya, Ibnu Sina itu pakar di bidang tafsir, ngerti tafsir, hafal Quran. Ya, tapi saat yang bersamaan ahli di bidang filsafat, ahli di kedokteran, ya, ahli di fisika, itu ahli sekali. Ada 5 cabang ilmu yang dikuasai dan pakar di bidangnya. Jadi kalau kita mau mengeksplor diri kita semaksimal mungkin, itu bisa dilakukan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempercepat itu bisa muncul sehingga kita bisa berpotensi mendapatkan dengan cepat belajar apapun dan bisa dibawa untuk memudahkan tugas kita sebagai khalifah di bumi. Jadi kalau Anda mau jadi insinyur, apa ilmunya? Gali itu dari tubuh kita, keluarkan potensinya, maka ketika keluar, apapun yang dipelajari akan cepat dan mendorong kita mempercepat mencapai tujuan kita. Nah, hal-hal yang menjadikan kita mudah mengeksplor itu, maka dikumpulkan oleh para ulama, dibuat satu kurikulum, disebut dengan adab namanya. Pengantar kepada ilmu. Disinilah muncul adab menuntut ilmu. Like and subscribe.